Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dr. Imin Studio Channel. Inspirasi menjadi insan nafian. Inovasi membangun Indonesia najihan. Sobat Dr. Imin Studio, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengkaji dan mengkritisi fenomena yang hangat yaitu pro dan kontra terhadap konser yang akan dilaksanakan oleh Coldplay salah satu grup musik yang kalau kita cek di YouTube channel mereka memiliki kurang lebih 25 juta subscriber dan penonton aktif bahkan sampai 153 juta penonton atau 152 juta kali tonton pada 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang. Tentunya keberadaan grup musik ini banyak sekali peminatnya. Tapi ada beberapa kekhawatiran dari konser-konser yang dilakukan oleh grup musik ini, bahwasanya ternyata grup ini digolongkan kelompok yang mendukung salah satu grup komunitas yang membawa simbol pelangi. Terkait dengan simbol, kita akan mengkajinya dalam perspektif teologi, perspektif komunikasi antar budaya dari terkait dengan simbol Ada beberapa pendapat menurut Susan K. Langers bahwasanya kebutuhan dasar yang memang hanya ada pada manusia adalah kebutuhan akan simbolisasi. Fungsi simbol ini adalah suatu di antara kegiatan-kegiatan dasar manusia, seperti makan, melihat, dan bergerak. Ini adalah proses fundamental dari pikiran dan berlangsung setiap waktu. Kemudian juga Alfred Korisbisky berpendapat bahwasanya prestasi manusia bergantung pada penggunaan simbol-simbol. Tentunya pelangi sebagai pada dasar hukum asalnya pelangi itu tidak ada masalah karena sebagai sebuah sunnatullah. Tapi ternyata warna pelangi menjadi simbol dari komunitas tertentu yang ternyata komunitas ini dipandang dari beragam sudut pandang agama tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama apapun baik yang agama samawi kita mengkategorinya ataupun agama wad'i kalau dalam perspektif ilmu perbandingan agama Tentunya dari buku saya yang terkait tentang orientasi seksual dalam perspektif kitab suci, bahwasanya komunitas orientasi seksual yang menyimpang karena mereka-mereka yang mengagungkan simbol pelangi ini bagi kalangan agama ataupun juga secara medis saya yakin dianggap sebagai komunitas yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Keberadaannya bisa dipastikan ada dalam setiap peradaban manusia. Setiap peradaban memiliki norma-norma dan aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama yang terangkum dalam teks-teks suci dari masing-masing agama. Tentunya komunitas pelangi ini harus mematuhi, tidak hanya komunitas ini, juga seluruh manusia harus mematuhi aturan dan norma-norma yang ada dari masing-masing agama. Yang kedua, pembinaan dan pengenalan eksistensi jati diri dari komunitas orientasi seksual menyimpang ini perlu terus-menerus dilakukan. Tentunya dengan penanaman nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial yang ada dari masing-masing kitab suci dari agama yang dianut oleh para pelaku orientasi seksual yang menyimpang, sehingga orientasi seksualnya sesuai dengan tuntunan agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Ini sebagai sebuah kesimpulan dari buku saya hasil penelitian tentang orientasi seksual dalam perspektif kitab suci.
Kembali ke konteks Coldplay yang dalam hal ini tentunya sebagai sebuah kreativitas manusia, ya. Al-aslu fil amri al-ibaha hatta ya'til dalil ala tahrimnya. Pada prinsipnya, kalau dalam bicara dari kaidah usuliyah, pada prinsipnya segala sesuatu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, berbicara tentang musik, ya Islam sangat mendukung ya kreativitas manusia, tentunya dengan batasan-batasan norma-norma yang harus dipatuhi. Kebebasan bukan dalam arti tanpa ada aturan, ya, berbuat sesuka hati, tapi disesuaikan dengan nilai-nilai agama dari Al-Quran dan hadis, dan juga nilai-nilai kemasyarakatan. Nah, dalam hal ini sebagai sebuah kreativitas manusia, silakan Coldplay menampilkan, ya. Kita cek di YouTube-nya, mereka memiliki 25 juta followers, subscriber di seluruh dunia. Entah di Indonesia ada berapa, ya. Tapi pada prinsipnya di sini silakan. Tapi yang perlu diwanti-wanti ya di sini adalah jangan sampai simbol-simbol pelangi, ya, yang menjadi identitas kelompok tertentu itu bertampil bebas di saat konser itu. Karena di situ akan menimbulkan ya potensi konflik di tengah masyarakat. Dan tentunya kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Tentunya pihak MUI sudah mengingatkan melalui wawancara di TV One, pihak tokoh-tokoh agama, dan tentunya di sini kita tekankan kepada pihak EO-nya, ya, event organizer-nya, ya, berani bertanggung jawab, ya, ataupun membuat kontrak yang jelas, ya, melarang segala bentuk simbol-simbol pelangi, ya. Tentunya Coldplay ini dalam penampilan konsernya sangat menampilkan warna-warni daripada light, permainan lampu. Nah, tentunya di sini bisa diatur, ya, bisa diatur secara teknis, ya. Pihak event organizer memberikan aturan kepada pihak manajemen dari Coldplay untuk mentaati norma-norma yang ada berlaku di Indonesia, ya, dan negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini. Jangan sampai simbol-simbol pelangi, ya, berseliweran bebas atau bahkan terang-terangan didukung oleh pihak grup musik dari Coldplay ini, ya. Ini semoga menjadi perenungan, ya, ataupun pemikiran daripada para pihak event organizer dan juga manajemen dari perwakilan manajemen yang ada di Indonesia dari pihak Coldplay. Terima kasih, mudah bermanfaat. Dan wilayah kita, wilayah MUI, wilayah umat ulama, wilayah ustadz adalah mengingatkan, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihi bimusaitir illa man tawalla wa ghafar fa yu'azzibullahu azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini dengan mensubscribe, mengklik, mengkomentari, dan men-share. Dan juga jangan lupa klik super thank-nya. Salam Dr. Imin Studio, channel inspirasi membangun Indonesia Najah.